Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang rumus trigonometri untuk sudut pertengahan ya. Oke, kita mulai saja. Pada rumus trigonometri untuk sudut pertengahan ini yang akan kita lihat, yang akan kita coba pahami adalah pertama rumusnya, yang kedua contoh, yang ketiga adalah latihan. Oke, yang pertama rumus trigonometri untuk sudut pertengahan. Untuk rumus sin setengah A yaitu sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Oke, di sini ada catatan. Jadi untuk tanda plus minus itu pada rumus sin setengah A itu menandakan bahwa ketika sudut sin setengah A nya itu dia berada di kuadran 1 dan 2, maka kalian menggunakan rumus yang bertanda positif. Dan ketika untuk sudut sin setengah A yang berada di kuadran 3 dan 4, kalian menggunakan sudut yang rumus yang bertanda negatif ya. Jadi plus minus ini atau positif negatif ini menandakan kuadran berapa sin setengah A tersebut. Oke, selanjutnya rumus untuk kosinus setengah A, yaitu rumusnya adalah plus minus akar 1 plus cos A per 2. Oke, catatan lagi bahwa tanda plus minus di sini dia menandakan berada di kuadran berapa kosinus setengah A tersebut ya. Oke, jika positif ya, jika kita menggunakan rumus yang bertanda positif itu ketika kosinus setengah A nya berada di kuadran 1 dan 4. Jika tanda yang bertanda negatif ya rumusnya, maka ketika kosinus setengah A nya berada di kuadran 2 dan 3. Oke, kemudian untuk rumus tangen setengah A, yaitu rumusnya adalah plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Ya, catatan lagi di sini seperti tadi, tanda rumus yang memiliki tanda di sini ya dia positif ya. Rumus yang bertanda positif di sini dia ketika tangen setengah A nya itu ada di kuadran 1 dan 3. Tapi untuk tanda yang negatif itu untuk sudut tangan setengah A nya berada di kuadran 2 dan 4. Atau kalian bisa menggunakan yang ini, tangan setengah A sama dengan 1 min cos A per sin A. Kemudian ada lagi satu lagi, yaitu tangan setengah A sama dengan sin A per 1 plus cos A. Oke, di sini kalian silahkan mau pakai rumus yang mana untuk tangan setengah A, tapi saran dari ibu adalah kalian gunakan saja yang ini ya. Kalian gunakan saja yang ini. Oke. Sekarang jadi kalau kalian menggunakan yang ini, perhitungannya itu tidak terlalu rumit dibandingkan dengan yang ini ya. Oke, jadi kalian pakai yang ini saja. Kalau kalian mau coba menggunakan pakai yang atas boleh ya, atau yang bawah juga boleh. Jadi ini hanya saran saja, tapi kalian jika ingin mencoba-coba menggunakan rumus yang lain silahkan. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah dengan menggunakan prinsip sudut pertengahan, hitunglah ya. Ini yang pertama adalah sin 15 derajat, yang B adalah sin 120 derajat, yang C adalah cos 120 derajat, dan yang D adalah 120 derajat. Pada PowerPoint yang sebelumnya Ibu share adalah ada contoh tangan 15 derajat. Nah, di sini Ibu tidak jelaskan kembali tangan 15 derajat, tapi Ibu tambahkan contoh yang lain ini. Jadi contoh yang baru itu adalah sin 120 sampai dengan tangan 120 ya. Dan contoh sebelumnya yang Ibu akan bahas hanya ada di sini, yaitu sin 15 derajat. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sin 15 derajat. Di sini kita lihat
Ketika ada sin 15 derajat, karena kita menggunakan prinsip sudut pertengahan, maka 15 derajat itu adalah setengah dari sudut berapa? Dan ternyata jawabannya adalah setengah dari sudut 30. Maka A di sini dia bernilai 30. Oke. Nah, karena di sini lihat nih, setengah A-nya dia berada pada kuadran 1, mana sih nilai setengah A? Ini setengah A-nya kan 30, kalau setengah berarti 15 ya. A-nya 30, maka kalau setengah dari 30 adalah 15. Karena 15 ini berada di kuadran pertama, maka kita menggunakan rumus yang bertanda positif. Oke, rumus sin setengah A yang bertanda positif. Jadi di sini sin setengah sama dengan akar 1 min cos A per 2. Oke, tadi A-nya adalah 30, maka kalian ganti di sini setiap A-nya ini menjadi 30. Ya, A-nya 30 dan ini cos 30. Maka hasilnya adalah sin 15 derajat sama dengan akar 1 min. Nah, sekarang di sini ada cos 30 derajat, yaitu nilainya adalah setengah akar 3. Oke, kita boleh cek cos 30 derajat, yaitu cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini 2, yang ini punya penyebut angka 2. Yang ini bagaimana jika satu pun dia memiliki penyebut 2. Jadi kalian kalikan saja 2-nya dikali 1 yaitu 2, lalu min akar 3. Oke, ini satunya kemana Bu? Kan 1 dikali akar 3 ya akar 3 ya. Oke, jadi 2 min akar 3 per 2 per 2. Nah, kemudian lanjutannya adalah, karena ini ada pembagian pecahan, jadi sebetulnya 2 itu bisa kita tuliskan pecahannya menjadi 2 per 1 ya. 2 per, maaf ini 2 per 1, ini 2. Oke, biar jelas tulisannya Ibu tulis ulang. 2 itu adalah, jika penyebutnya bisa kita tuliskan bentuk pecahannya menjadi 2 per 1. Maka ini adalah pembagian pecahan jadinya ya bentuknya. Maka di sini untuk 2 min akar 3 per 2 kita tulis kembali, jangan lupa akarnya harus tetap ada. Lalu 2-nya itu kan 2 per 1, karena dia pembagian pecahan maka pembagiannya kita rubah jadi perkalian. Lalu penyebut pecahan tersebut kita balik ya, kita tukar angkanya. Oke, jadi kalau dibalik jadinya 2 per 1 menjadi 1 per 2. Nah, kemudian di sini kita lihat 2 min akar 3 kali 1 kan hasilnya nggak berubah ya, jadinya tetap 2 min akar 3. Lalu penyebut yang bawah kita kalikan 2 kali 2 adalah 4. Oke, maka nah jadi seperti ini. Jadi penulisannya boleh seperti ini, jadinya 1 per 4 dikali 2 min akar 3. Sehingga di sini ini kan satunya juga di dalam akar, 4-nya juga sama, maka mereka itu sebetulnya bisa kita hasilkan akar 1 adalah 1, akar 4 adalah 2. Oke, sedangkan yang ini yang di dalam kurung ini tidak bisa kita hasilkan, maka kita tulis kembali di bawah. Sehingga menjadi 1 per 2 dikali akar 2 min akar 3. Ya, seperti itu. Maka sin 15 derajat adalah setengah dikali akar 2 min akar 3, atau tulisannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya yaitu di sini adalah ada sin 120 derajat. Jadi 120 derajat itu setengahnya dari sudut berapa gitu. Jadi di sini A-nya kita temukan 240, karena ketika dia dikalikan dengan setengah hasilnya adalah
120, sehingga A-nya adalah 240. Oke. Karena nilai setengah A berada pada kuadran 2, kan 120 itu ada di kuadran 2 ya. Maka kita gunakan untuk rumus sin setengah A yang bertanda positif ya rumusnya. Oke, kita menggunakan yang tadi lagi. Oke, sehingga gimana sin setengah A sama dengan akar 1 min cos A per 2. Oke, A-nya tadi 240 kita tulis kembali di sini. Lalu kita tulis kembali di sini. Oke, sehingga menjadi akar 1 min cos 240 per 2. Oke, selanjutnya akar 1 dikurang ya, pengurangan ini masih dari yang atas ya, penulisan yang atas. Cos 240 kita boleh cek cos 240 yaitu ini ya. Nah, ini min setengah. Oke, min setengah. Maka di sini kita tulis lagi min setengah per 2 ya. Sehingga akar, nah ini dari mana? Bagaimana caranya seperti ini? Oke, ini kan plus min sama min jadi plus ya. Ketika dikalikan min sama min jadi plus. Sehingga bagaimana bentuknya? Nah, ini satunya nggak punya penyebut. Agar dia juga memiliki penyebut, kalikan 2 dengan 1 sehingga hasilnya adalah 2. Tadi menjadi plus ya operasiannya. Oke, kemudian yang ini ditambah 1 jadinya ya. Ini 1 per 2. Lalu di sini ada lagi penyebutnya 2. Oke, kemudian sin 120 sama dengan 3 ini dari mana? 3 adalah 2 tambah 1 per 2, jadinya 3 per 2. Kemudian tadi Ibu bilang bahwa 2 itu kita bisa tuliskan bentuk pecahannya menjadi 2 per 1. Kalau kita ubah pembagian ini menjadi perkalian, maka dibalik, jadi 2 per 1 menjadi 1 per 2. Lalu kita kalikan pecahannya menjadi 3 kali 1 adalah 3, 2 kali 2 adalah 4. Oke, manakah di antara 3 dan 4 ini yang bisa kita hasilkan, yang bisa kita akarkan? Oke, jadi yang bisa kita akarkan adalah, nah atau kita sederhananya bentuknya seperti ini, 1 per 4 dikali 3 ya, sehingga menjadi ini kan 1 itu bisa kita akarkan menjadi 1, 4 itu bisa kita hasilkan menjadi akar 4 adalah 2, sehingga menjadi 1 per 2 akar 3. Oke, maka sin 120 adalah setengah akar 3. Oke, ini kan kita menggunakan prinsip sudut pertengahan ya. Kalau kita cek ke sudut istimewa, coba kita cek berapa hasilnya untuk sin 120, kita cek ya. Sin 120, nah ini ternyata kalau kita cek di tabel sudut istimewa hasilnya sama ya, setengah akar 3. Nah, sekarang kita ke pembahasan contoh 1 bagian C. Kosinus 120. Nah, sama seperti tadi kita masih menggunakan A-nya adalah 240. Hanya saja di sini kita lihat lagi karena dia cos setengah A-nya di kuadran 2 ya. Oke. Kalau pengen tahu kuadran berapa ya tinggal lihat saja di sini 120 itu kuadran berapa ya. Oke, karena dia di kuadran 2, sedangkan untuk kosinus pada kuadran 2 itu dia bernilai negatif, maka kita menggunakan rumus yang mana ya? Ayo, yang mana? Jadi yang bertanda negatif ya, karena dia berada di kuadran 2. Oke, kemudian nah ini, sehingga kita menggunakan rumus min akar 1 plus cos A per 2. Oke, di sini ada A-nya bernilai 240, kita ganti A-nya sama seperti yang ini ya. Oke, maka 1, nah ini kenapa jadi min? Karena cos 240 itu, kita cek cos 240 adalah min setengah. Karena dia min setengah ketemu plus ketemu min, ketika dikalikan hasilnya min.
Oke, kemudian lalu bagaimana agar satu ini punya penyebut? Kita kalikan 2 ke 1. 2 kali 1 adalah 2. Oke, maka 2 dikurang 1 per 2. Dan ini ada penyebut lagi 2 ya. Sehingga 1 per 2 ini dari 2 dikurang 1 per 2, sehingga 1 per 2. Yang ini 1 per 2 berawal dari yang ini 2. Sehingga 1 kali 1 itu 1, 2 kali 2 itu 4. Ini bisa diakarkan hasilnya ya. Maka akar 1 adalah 1. Akar 1 adalah 1 dan akar 4 adalah 2 ya. Oke, kita lihat hasilnya, maka jadinya min setengah. Oke, kita cek cos 120 itu pada tabel sudut istimewa. Kita lihat cos 100, nah ini ya, min setengah, jadi sama ya. Oke, maka cos 120 adalah min setengah. Oke, sekarang kita ke pembahasan yang B. Tangen 120 adalah hasil dari tangen setengah dikali 240 ya. Setengah kali 240 adalah 120, maka A nya masih sama ya, 240. Nah, kita cek nih, ternyata tangen 120 itu ada di kuadran 2. Maka kita menggunakan, nah kalau tangan di kuadran 2 itu hasilnya apa? Hasilnya bentuk sudutnya positif atau negatif? Negatif ya, karena dia di kuadran 2. Oke, tangan setengah A sama dengan min akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Kita menggunakan yang ini. Oke, Ibu akan coba jelaskan rumus yang menggunakan rumus yang ini. Oke, A nya kalian ganti menjadi 240, maka hasilnya adalah nih 1 dikurang, nah tadi cos 240 adalah min setengah ya. Oke, kemudian yang ini dari mana 2 plus 1? 2 plus 1 itu dari sini, ini kan jadi plus nih ya. Nah, ini jadi plus, lalu ini 2 dikali 1 itu 2, nah ini plusnya dari sini, satunya dari sini ya. Oke, jadinya 2 plus 1 per 2. Nah, ini juga sama. Dari mana 2 min 1 per 2? 2 min 1 per 2 itu adalah dari 2 dikali 1 itu 2 dikurangi 1 ya, per 2. Maka tangen 120 sama dengan min, ini 3 per 2 ya, dari sini. Ini 3 ya, hasilnya dia 3 per 2. Yang ini 2 dikurang 1 itu 2. Nah, karena kita ubah pembagian ini menjadi perkalian, maka dibalik ya penyebutnya, 1 per 2 menjadi 2 per 1. Sehingga yang ini karena dia sudah perkalian, boleh kita coret yang sama angkanya, angka yang atas dan yang bawah ya. Maka jadinya 3 per 1, yaitu 3. Sehingga tan 120 adalah, atau boleh begini dikalikan juga boleh, adalah min akar 3. Oke, kita cek tan 120. Tan 120 yang ini ya, sama ya, min akar 3. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu coba menggunakan rumus yang Ibu bilang tadi ya, rumus yang Ibu sarankan tadi. Oke, kita coba ya. Nah, ini A nya kita ganti. Nah, ini sama ya seperti tadi, 1 dikurang dalam kurung min setengah, ini jadi positif ya. Oke, sin 240 adalah min setengah akar 3. Oke, sehingga seperti ini ya, jadinya plus dari sini ya, min sama min jadi plus, sehingga 2 plus 1 per 2 per, nah ini kita boleh ganti atau kita sederhanakan jadi begini, min 1 kali akar 3 min akar 3 per 2, seperti itu ya. Jadi ininya dikalikan ya, jadinya dikalikan. Oke, kemudian sekarang
ini 2 tambah 1 itu 3, 3/2, maka ini 3/2. Lalu yang ini dibalik, jadinya min 2/3 ya. Nah ini coret boleh, sehingga jadinya min 3/3. Karena ini penyebutnya ada akarnya, maka kita kalikan dengan akar juga ya. Jadi min 3 dikali akar 3 dan akar 3 dikali akar 3, sehingga ini hasilnya min 3 akar 3, dan ini akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 adalah 3 ya, maka ini 3 boleh dicoret ya. Syarat dia dicoret itu adalah ketika dia angkanya itu sama-sama bukan akar ya gitu. Ini kan bukan di dalam akar, ini bukan di dalam akar, jadi boleh dicoret. Tapi kalau salah satunya ada akarnya itu tidak bisa ya. Jadi syaratnya itu dia angkanya boleh beda, tapi tidak boleh yang satunya ada akarnya, yang satunya tidak ada ya. Jadi di luar akar, hanya di luar akar yang bisa dibagi. Oke. Kemudian nah hasilnya adalah min akar 3 ya, sama seperti tadi. Oke, kita ke contoh 2. Diberikan sin A sama dengan min 12/13 dengan A di kuadran 3. Oke, hitunglah cos setengah A tan setengah A. Oke. Oke, kita ke pembahasannya. Diberikan sin A sama dengan min 12/13 dengan A di kuadran 3. Oke, maka kita harus cari cos A-nya tuh berapa. Kenapa kita harus cari cos A-nya? Karena rata-rata di dalam rumus itu kita membutuhkan cos A ya. Oke. Nah, di sini ada sin A sama dengan min 12/13. Maka ya, ini sebagai sisi depan. Ya, ini sebagai sisi miring. Oke, ini sebagai sisi miring. Maka di mana depan, di mana miring? Oke, berarti ini depannya ya. Biasanya depan itu menghadap sudutnya. Oke, 12 dan ini 13. Kenapa ini tidak ada minnya Bu 12-nya? Karena kita mencari nilai Pythagoras ini kan sama aja kayak jarak ya. Jarak itu kan tidak ada yang negatif. Lalu kenapa ini? Ini hanya menandakan sin A-nya itu ada di kuadran berapa. Kalau dia ada di kuadran 3, maka sin itu jika di kuadran 3 dia bertanda negatif. Ya, seperti itu. Oke, berarti kita nyari sisi samping. Kita menggunakan Pythagoras. Sehingga 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat ya, sisi miring dikurang sisi depannya. Oke, tapi jangan lupa dikuadratkan ya, sehingga 169 dikurang 144, hasilnya adalah akar 25. Akar 25 adalah 5, maka sisi sampingnya adalah 25. Oke, sehingga cos A sama dengan cos itu adalah sami ya, sehingga sinnya itu 5, minnya 13. Nah, ini kenapa ini dia ada minnya? Karena cos pada kuadran 3 ini ya, dia masih bertanda negatif. Yang bertanda positif itu di kuadran 3 adalah tan. Nah, sekarang oke, kita lihat di sini. Karena A-nya di kuadran 3, oke, A-nya di kuadran 3. Kuadran 3 itu adalah antara 180 derajat dan 270 derajat. Ini sudutnya ya. Jadi di antara 180 derajat dan 270 derajat. Oke, ini kan A saja. Ya, ini hanya A atau 1A. Maka jika kita mencari setengah A atau A/2, maka semuanya juga dibagi 2. Jadi 180 dibagi 2, 270 bagi 2. Nah, yang kita cari adalah ini setengah A atau A/2-nya tuh ada di kuadran berapa? Ya.
Oke. Karena yang kita tahu hanya A saja yang di kuadran 3, sedangkan yang kita cari adalah setengah A. Maka semuanya ini dibagi, rentangnya ini dibagi 2. Batas rentangnya ya. Oke, sehingga 180 dibagi 2 adalah 90. Kemudian 270 dibagi 2 adalah 135. Ternyata setengah A-nya itu ada di antara sudut 90 derajat hingga 135 derajat. Oke. Nah, kemudian maka setengah A ada di kuadran 2. Sedangkan untuk kuadran 2 batasnya bagaimana sih kuadran 2? Kuadran 2 itu adalah 90 derajat hingga 180 derajat ya, di antara 90 derajat hingga 180 derajat. Oke, kita sudah tahu ya ternyata setengahnya ada di kuadran 2. Oke, maka kalau sudah tahu, kita bisa gunakan untuk mencari cos setengah A-nya, dia bertanda negatif ya, untuk cos setengah A-nya. Jadi kita menggunakan rumus yang bertanda negatif sama dengan tangan setengah A ya, karena masih di kuadran 2 dia menggunakan rumus yang bertanda negatif. Oke, itu. Kalau untuk kuadran 2 itu kan yang positif hanya sin ya. Oke. Oke, sekarang kita langsung bahas saja cos setengah A sama dengan, nah ini pakai yang negatif ya, karena setengah A-nya itu tadi sudah kita cari berada di kuadran 2. Oke, 1 ditambah cos A per 2 ya, akar 1 min akar min akar 1 plus cos A per 2. Oke. Tadi cos A-nya adalah min 5 per 13 ya. Oke, sehingga jadi seperti ini, plus dikali min ya. Oke, maka ini 1 agar memiliki penyebut dikalikan 13 dikali 1, 13 ya, lalu dikurang 5. Sehingga hasilnya adalah 8 per 13 per 2. Nah, maka ini pembagian pecahan ini kita rubah menjadi perkalian menjadi seperti ini ya. 8 per min akar 8 per 13 dikali 1 per 2. Kemudian hasilnya adalah 8 kali 1 itu 8, 13 kali 2 itu 26. Nah, ini kenapa bisa jadi 4 per 13? Karena ini disederhanakan, 8 nya bagi 2, 26 nya bagi 2. Oke, sehingga kalau disederhanakan seperti ini akan menjadi penyederhanannya seperti ini ya. Akar 4 itu adalah 2, sedangkan akar 13 itu tidak bisa dihasilkan ya, sehingga hasilnya adalah min 2 per akar 13. Nah, belum selesai ternyata, karena di sini ada penyebut yang akar, jadi kita kalikan dengan penyebutnya juga, sehingga menghasilkan min 2 dikali akar 13 jadinya min 2 akar 13, kemudian akar 13 dikali akar 13 yaitu hasilnya akar 169. Akar 169 adalah 13 ya, jadi ini hasilnya. Pembahasan untuk yang B, tangan setengah A sama dengan 1 min cos A per sin A, ini Ibu menggunakan rumus yang kedua. Kalau kalian ingin mencoba menggunakan rumus yang bertanda negatif ya, silahkan dicoba. Sehingga 1 dikurang, yang tadi cosnya adalah min 5 per 13, lalu sin A nya adalah min 12 per 13. Nah, lalu yang ini adalah perkalian tanda negatif menghasilkan positif seperti ini. Satunya agar memiliki penyebut, maka kita kalikan dengan penyebut yang ini ya, 13 kali 1 hasilnya adalah 13, lalu ditambah 5 ya. Kemudian hasilnya adalah 13 tambah 5 itu 18 per 13, lalu dibagi dengan pecahan min 12 per 13. Pecahan ini, pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian pecahan, sehingga menjadi 18 per 13 dikali min 13 per 12. Oke.
Ini bisa kita coret ya, karena ini sudah menjadi perkalian, bisa kita coret angka yang sama, yang di atas yang di bawah. Oke, sehingga menjadi 18. Nah, ini ada minnya, jangan lupa karena positif kali negatif, jadinya negatif 18/12. Oke, ini kita sederhanakan dibagi 6, maka hasilnya adalah min 3/2, sehingga tangan setengah A adalah min 3/2. Oke, bagi kalian yang ingin mencoba menggunakan tangan setengah A untuk rumus yang negatif, silahkan. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 3. Oke, nilai tangan 22 derajat 30 menit ya, 30 menit. Oke, sama dengan, jadi kita konversi dulu satuan sudutnya. Kalau 1 menit itu kan simbolnya seperti ini ya, seperti ada komanya di atasnya, tanda kutip ya, seperti ada tanda kutipnya. Oke, maka untuk mencari derajatnya adalah 1 menit kita rubah ke derajat sehingga menjadi 1/60 ya, dalam kurung di sini kita letakkan simbol derajat. Maka bagaimana kalau 30 menit seperti ini? Maka 30/60 menjadi 1/2. 1/2 itu adalah 0,5. Maka 30 menit itu adalah 0,5 derajat. Oke, atau setengah derajat ya. Oke, sekarang kita jumlahkan. Karena sudah menjadi satuan derajat semua, kita jumlahkan. 22 derajat ditambah 0,5 derajat sama dengan 22,5 derajat. Oke, maka untuk tangan 22 derajat 30 menit hasilnya adalah tangan 22,5 derajat. Oke, ini belum selesai. Kita cari hasil dari tangan 22,5 derajat ini menggunakan prinsip sudut pertengahan. Oke, sekarang kita lihat ini kan hasil dari tangan setengah A ya, walaupun kita tahu bahwa setengahnya dari sudut berapa sih agar menghasilkan 22,5 derajat ini, ternyata A-nya adalah 45, tapi kita fokus saja ke sini nih ya, tangan 22,5 derajat ke angka ini. Ternyata angka ini tuh ada di kuadran 1. Karena dia di kuadran 1, kita menggunakan rumus yang bertanda positif. Oke, atau kalian menggunakan rumus yang kedua juga boleh. Jika kalian ingin menggunakan rumus yang pertama tapi di kuadran 1 atau yang bertanda positif juga tidak apa-apa ya. Oke, kita coba yang ini ya. Oke, sekarang tadi A-nya bernilai 45. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, kalian menentukan dia itu ada di kuadran berapa dan menggunakan rumus yang bertanda apa. Kalian lihatnya dari hasil setengah A-nya yang ini, jangan dari A-nya ya. Oke, jangan dari A-nya, tapi lihat dari setengah A-nya tuh hasilnya berapa, ada di kuadran berapa, sehingga kalian bisa tahu menggunakan rumus yang bertanda positif atau negatif. Oke, kita lanjut ke sini. Ini kan A-nya kita sudah rubah menjadi 45. Oke, sekarang cos 45 adalah setengah akar 2, sedangkan sin 45 derajat adalah setengah akar 2 juga. Oke, sehingga hasilnya ini satunya nggak punya penyebut, maka kita kalikan dengan 2. 2 dikali 1 hasilnya 2, lalu 2 dikurangi akar 2. Oke, ini kenapa akar 2? Karena 1 kali akar 2 yang ini hasilnya adalah akar 2. Oke, sehingga ini juga bisa kita sederhanakan, 1/2 akar 2 menjadi akar 2/2. Oke, maka menjadi 2 min akar 2/2 dikali, nah ini dibalik, awalnya itu kan akar 2/2 sehingga menjadi 2 per akar 2 ya, dibalik di sini. Maka tangan 22,5 derajat sama dengan 2 dikurang akar 2/2 ya, yang ini
bisa dicoret ya, sehingga menjadi yang ini 2 min akar 2 per akar 2. Nah, karena ini penyebutnya ada akarnya, maka kita kalikan kembali dengan akar yang ini ya, sehingga hasilnya adalah, nah ini 2 dikali akar 2 hasilnya 2 akar 2, lalu min akar 2 dikali akar 2 hasilnya min akar 4. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 4, akar 4 adalah 2. Oke, ada yang bisa kita sederhanakan di sini, yaitu akar 4-nya nih menjadi 2. Oke. Nah, kalau sudah ini kan bisa kita sederhanakan nih 2 yang ini ya. Oke, sehingga yang ini 2 dibagi 2 itu 1, dan 2 yang ini dibagi 2 itu 1, maka jawabannya adalah akar 2 min 1. Jadi tangan 22,5 derajat itu adalah akar 2 min 1. Oke, itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan tentang rumus trigonometri untuk sudut pertengahan ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi ini, kita Ibu coba kalian Ibu minta kalian untuk mencoba latihan yang ini ya, yaitu diberikan tangan A nya sama dengan min 40/9 dengan A di kuadran 2. Hitunglah A sin setengah A, B cos setengah A, dan C tangan setengah A. Jadi kalian putar lagi videonya jika belum paham, atau bisa ditanyakan ke WhatsApp Ibu. Oke, untuk mengerjakan yang ini kalian bisa melihat contoh sebelumnya ya. Hati-hati mencari. Nah, ini kan baru A saja yang diketahui di kuadran 2. Nah, kalau setengah A-nya ada di kuadran berapa? Jadi kalian simak lagi materi sebelumnya ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.